Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmi dengan NPM 185520 Di sini saya mendapatkan tugas presentasi dari mata kuliah Microcontroller, di mana dengan tema ialah teknologi jaringan pada aplikasi di Facebook. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu konsep komunikasi dalam dunia maya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan, karena komunikator dan komunikan itu ialah saling berhubungan. Dalam artian komunikator ialah pemberi pesan dan komunikan ialah orang yang menerima pesan. Berikutnya, untuk mengetahui salah satu komunikasi yaitu dalam dunia maya yang kita ketahui atau kita bahas selanjutnya ialah Facebook. Apa itu Facebook? Facebook adalah website jaringan sosial di mana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan dan memperbaharui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya, di mana dalam Facebook itu orang dapat saling berinteraksi, kerja seperti. Maka dalam hal Facebook ini, Facebook akan menggunakan beberapa paket data, Wi-Fi dan sebagainya. Apabila jika Facebook tidak menggunakan paket data atau Wi-Fi, maka seperti kerja atau sekolah akan terhambat. Misalkan seperti foto, video tidak akan terlihat jika tidak menggunakan paket atau kota, atau bisa disebut dengan jaringan. Selanjutnya ialah sejarah Facebook. Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg, seorang pemrogramer komputer yang handal di Universitas Harvard. Pada awalnya, Facebook bernama The Facebook. Nama tersebut diambil dari nama lembaran dokumen yang dibagikan kepada setiap pelajar baru di Harvard yang menampilkan profil murid dan karyawan dalam waktu 24 jam. Sejak peluncurannya, 1.200 pelajar Harvard langsung bergabung. 1 bulan kemudian, lebih dari 10 pelajar di sana sudah mendata profilnya, dan dalam 2 bulan kemudian keanggotaannya diperluas ke sekolah yang ada di wilayah Boston, Stanford, dan lain-lain. Selanjutnya, dikembangkannya pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September tahun 2006, orang dengan alamat surat apapun dapat mendaftar di Facebook. Penggunaan dapat memilih untuk bergabung dengan 1 atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah tingkat atas, tempat kerja, atau wilayah geografis. Hingga Juli 2007, situs ini memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs yang berfokus pada sekolah, dengan lebih dari 34 anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia. Dari September tahun 2006 hingga September tahun 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke posisi ke-7. Situs banyak dikunjungi dan merupakan situs nomor 1 untuk foto di Amerika Serikat, mengungguli situs publik lain seperti Flickr dengan 8,5 juta foto dimuat setiap harinya. Selanjutnya ialah manfaat Facebook sebagai media bersilaturahmi. Contohnya dari media bersilaturahmi ialah bertemunya sesama teman. Misalkan kita berteman dengan dia ialah pada saat SD. Kita putus hubungan dengan dia pada SMP karena kita tidak satu sekolah. Maka dari itu kita bisa menemukan dia dengan menggunakan Facebook. Atau cara bersilaturahminya dengan saling bertukar pesan. Selanjutnya ialah menjadi sarana pembentukan identitas.
Karena di Facebook kita menampilkan semua identitas kita. Selanjutnya, cara penggunaan Facebook mengatakan jejaring ini sebagai tempat di mana seorang dapat menjadi diri sendiri dan bebas berkomunikasi dengan teman dekat, ibu, bapak, saudara, pacar, teman bisnis, atau jejaring yang lebih luas. Yang D, penggunaan dapat berbagai dari dan teman-teman video membangun komunitasnya, termasuk menggadang kepedulian, memperluas pergaulan network sebagai media promosi dalam bisnis. Sebagai media promosi dalam bisnis artinya, contohnya seperti karena di dalam Facebook ada namanya dengan menu marketplace. Di sana terdapat banyak orang-orang yang mempromosikan jualan mereka. Itu yang dinamakan sebagai media promosi dalam bisnis. Selanjutnya ialah dampak negatif dari Facebook. Yang pertama ialah tidak peduli dengan sekitarnya. Karena kita terlalu sibuk dengan kita menggunakan aplikasi Facebook, maka kita tidak mengerti apa orang di sekitar kita mau ngajak bicara atau apa, karena kita tidak peduli karena terlalu sibuk dengan menggunakan aplikasi Facebook tersebut. Yang kedua ya, kurang sosialisasinya dengan lingkungan. Contohnya, misalkan teman-teman kita berkumpul di rumah seseorang, tapi kita karena terlalu asik menggunakan Facebook, maka kita tidak menghiraukan orang yang sedang berkumpul atau apa, karena kita terlalu sibuk dengan menggunakan Facebook, maka akibatnya kita menjadi kuranglah bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungan kita. Yang C ialah menghamburkan uang. Contohnya, dapat saya bilang tadi, karena di dalam Facebook ada yang namanya dengan menu marketplace, atau dengan sebutan dengan orang yang mempromosikan suatu barang untuk dijual, maka kita bisa menggunakan uang kita untuk membeli sesuatu barang yang diperuntukkan atau dijual. Maka itu bisa dinamakan dengan menghambur-hamburkan uang. Mengganggu kesehatan. Nah, dalam Facebook, karena Facebook kita dengan menggunakan HP ataupun laptop, maka layar yang kita ini maka dapat mengakibatkan mengganggu kesehatan. Contohnya seperti mata. Maka mata bisa terkena iritasi karena kita terlalu sering menatap handphone. Selanjutnya ialah berkurangnya waktu belajar. Iya, karena waktu belajar itu sangatlah penting. Akibat menggunakan Facebook, maka kita tidak ingat waktu, mengakibatkan waktu belajar kita menjadi berkurang. Selanjutnya ialah kurangnya perhatian untuk keluarga. Iya, karena keluarga merupakan nomor satu. Tetapi karena adanya Facebook, kita bisa meninggalkan semua itu demi Facebook. Thank you, terima kasih atas penjelasan saya kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.